Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa lebih semangat dalam belajar setiap harinya. Karena kita belajarnya tidak melalui tatap muka, makanya jaga kesehatan masing-masing agar kita selalu bisa mengikuti pembelajaran setiap hari. Materi kita hari ini dalam Al-Quran Hadis kelas 5, yaitu hadis tentang menyayangi anak yatim, yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis tentang menyayangi anak yatim, bagaimana hadisnya? Ayo kita baca ya. Ayo kita baca ya. Hadis tentang menyayangi anak yatim. Kita baca diawali dengan bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sahli bin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafil yatimi fil jannah hakada wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Rawahul Bukhari. Hadis ini mempunyai artian, yaitu dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim dengan baik di surga seperti begini. Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkan antara kedua. Artinya, sedangkan isi kandungan dari hadis tersebut, yaitu hadis tersebut menerangkan tentang memelihara, mengurus, dan mengasuh dan menyayangi anak yatim merupakan perbuatan yang mulia dan sangat utama yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Saking begitu mulianya dan utamanya mengurus, mengasuh, dan menyayangi anak yatim, sampai Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang mengurus, mengasuh, dan menyayangi anak yatim dengan baik dan penuh kasih sayang, tulus, maka Rasulullah akan memasukkan ke dalam surga. Rasulullah menjamin surga berdekatan dengan Rasulullah bagi orang yang mau mengurus, mengasuh, menyayangi anak yatim dengan baik dan penuh kasih sayang secara tulus. Sebagaimana tadi Rasulullah menerangkan dengan jari telunjuk, dengan jari tengah. Sedangkan cara yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu cara memelihara, mengurus, dan menyantuni, menyayangi anak yatim, yaitu yang pertama, bagi anak yatim yang mempunyai harta benda atau warisan dari orang tuanya, maka hendaklah harta tersebut harus dijaga oleh kita apabila kita berdekatan dengan anak yatim, punya tetangga anak yatim. Kita harus selalu membantu
kita harus selalu terdepan untuk menjaga anak yatim tersebut, terutama hartanya, dan jangan sampai habis. Bahkan kalau mempunyai usaha, orang tuanya yang meninggalkan anak tersebut menjadi yatim, kalau ada usaha kita harus ikut mengembangkan agar harta yang ditinggalkan menjadi lebih banyak. Kemudian apabila anak yatim itu tidak mempunyai harta, tidak mempunyai apa-apa, maka anak yatim tersebut harus diasuh, dididik, disantuni, disayangi sampai dewasa dengan niat lillahi ta'ala. Apa lillahi ta'ala? Yaitu dengan semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya, anak yatim itu harus diperlakukan dan dianggap sebagai adik sendiri. Kalau lebih tua, kakak kita sendiri. Kalau kita sebagai orang tua menganggap anak kita sendiri, dan tanpa membeda-bedakan anak tersebut. Terus mau mengurus dan membiayai anak yatim. Bila kita sebagai orang tua, kalau kalian nanti sudah tua atau sudah mempunyai harta yang cukup, itu membiayai anak yatim yang memerlukan bantuan dengan niat yang ikhlas. Tidak usah harus ikhlas lah. Yang kedua, yang selanjutnya, menyumbangkan dana kepada anak yatim. Menyumbangkan dana anak yatim melalui panti asuhan anak yatim, ataupun kalau kita sudah mampu, kita mendirikan rumah anak yatim piatu, atau menggagas berdirinya panti asuhan anak yatim piatu. Jika seseorang mengurus anak yatim yang punya harta tadi, maka orang harus menjaganya dengan baik-baik. Dan yang terakhir yaitu dengan cara menyapa. Kalau teman kita ada yang yatim karena ditinggal ayahnya, kita harus berperilaku baiklah kepada dia. Ya, dengan cara menyapa dengan kasih sayang, ya. Janganlah kalian mengejek anak yatim. Tak punya bapak, tak boleh seperti itu, ya. Apalagi membuli dengan teman-teman banyak, ada anak yatim satu dibully, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Demikian dari saya tentang anak yatim, tentang hadis menyayangi anak yatim. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa mengerjakan tugasnya, yaitu tugas halaman 54 dan 55 yang poin A dan B. Kerjakan ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.